Pengampunan. Sebagai murid yang sedang menjalani perjalanan peningkatan kesadaran di bumi, seringkali kita dihadapkan dengan rasa bersalah. Emosi ini muncul ketika kita melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan hati kecil kita. Ketika kita sedang melakukan kontemplasi atau introspeksi diri, kadang kita juga kemudian menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu yang menyakiti perasaan atau merugikan orang lain. Rasa bersalah ini sebenarnya adalah langkah awal di mana kita mulai menyadari kegelapan jiwa kita sendiri. Kita memahami bahwa sebagai anak dari Sang Pencipta, kita tidak luput dari berbagai pelajaran yang membuat getaran kita menjauh dari getaran cinta kasih-Nya. Namun, perlu kita sadari bersama bahwa rasa bersalah sebenarnya hadir bagi kita untuk menyadari berbagai emosi getaran rendah. Emosi getaran tinggi seperti kebahagiaan dan cinta kasih hanya bisa kita rasakan ketika kita juga memahami berbagai emosi getaran rendah seperti apati, amarah, kekecewaan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan hukum universal polaritas, kita memiliki potensi untuk mengalami berbagai paradoks atau sesuatu yang bertolak belakang. Karena demikianlah pelajaran mengenai dualitas. Kita tidak akan memahami apa itu kebahagiaan jika kita tidak pernah mengalami kesengsaraan. Kita tidak akan memahami cinta kasih jika kita tidak pernah merasakan ketakutan. Kita juga tidak bisa melayani sesama jika kita belum pernah melayani ego. Kemudian, bagaimana kita mengatasi rasa bersalah yang muncul di dalam diri kita sendiri? Sebagai percikan dari Maha Pencipta, kita mewarisi seluruh keilahiannya, baik itu kreativitas, keberanian, keanggunan, maupun cinta kasih. Juga termasuk sifatnya yang paling didambakan oleh umat manusia, yaitu pengampunan. Selama ini umat manusia didoktrin sebagai makhluk yang berdosa di berbagai sistem kepercayaan. Hal ini membuat adanya batasan antara diri kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita meyakini bahwa diri kita adalah makhluk yang berdosa, kita akan merasa bahwa kita tidak layak untuk mengekspresikan keilahian ayah kita, yaitu Sang Pencipta. Padahal sesungguhnya, seluruh keilahian dari Sang Pencipta juga ada di dalam diri kita. Namun, ketika kita sudah melekatkan diri kita dengan dogma, doktrin, atau ajaran pada sistem kepercayaan yang kita anut, akan sulit bagi kita untuk menyadari keilahian yang tertidur di dalam diri kita sendiri. Hal yang perlu kita pahami bersama adalah, sebagai mikrokosmos atau miniatur seluruh ciptaannya, kita memiliki ingatan akan dirinya, termasuk segala wawasan serta sifat-sifat yang ia miliki. Salah satunya adalah sifat welas asih serta pengampunan. Selama ini umat manusia mencari pengampunan melalui berbagai afirmasi atau pengakuan, di mana mereka melakukan pengakuan dosa, entah ke pasangan, sahabat, atau guru mereka. Hal ini bukanlah hal yang salah, namun kita harus mengingat bahwa pengampunan sebenarnya hanya bisa kita rasakan ketika kita menyadari bahwa Sang Pencipta selalu hadir di dalam diri kita. Ia selalu mendengarkan pikiran kita, merasakan emosi kita, serta mengetahui perilaku yang kita tampilkan. Kita tidak akan pernah bisa bersembunyi darinya, karena kita adalah bagiannya. Maka, jika kita membutuhkan pengampunan, yang harus kita lakukan adalah dengan memaafkan diri kita sendiri dan meyakini bahwa apa yang sebenarnya kita sebut dengan dosa adalah karma atau hukum universal sebab akibat. Tidak akan ada yang menghukum kita akibat tindakan yang kita lakukan, yang ada hanyalah resonansi getaran dari makrokosmos sesuai dengan getaran yang kita pancarkan sebagai mikrokosmos. Artinya, apa yang kita alami akan sesuai dengan niatan, ucapan, serta tindakan yang kita lakukan. Inilah makna dari karma, bukan penghakiman atau hukuman yang kita terima sebagai pembalasan oleh orang lain atau Tuhan. Tuhan Maha Pengampun dan Pengasih. Maka, ketika kita merasa bersalah, hal yang harus kita lakukan adalah dengan mengampuni diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena
Hanya ketika kita sadar akan keilahian ini, kita akan dapat memaafkan atau mengampuni orang lain. Kita tidak akan mudah tersinggung maupun marah terhadap ucapan atau perilaku yang ditampilkan oleh orang lain, karena kita menyadari bahwa ayah kita, yaitu Sang Pencipta, juga hadir di diri setiap orang yang kita temui. Sama seperti bagaimana kita menyadari kehadirannya di diri kita ketika kita mengampuni diri kita sendiri. Pengampunan bukanlah sesuatu yang harus kita dapatkan dari orang lain, namun getaran yang harus kita sadari ada di dalam diri kita sendiri. Realita yang kita tinggali akan menjadi lebih damai ketika kita menyadari bahwa pengampunan adalah jalan pembebasan dari kegelapan jiwa kita sendiri. Kita memahami bahwa segala hal adalah pelajaran tanpa harus memberikan label atau kategori baik maupun buruk. Kita melampaui dualitas sehingga hanya cinta kasih yang kita rasakan di dalam diri kita dan setiap makhluk ciptaannya.